Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan mendirikan sholat 5 waktu. Pembahasan secara berurutan yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kita membahas mulai dari pengertian sholat itu sendiri, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, dan keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat. Sekarang kita akan bahas keutamaan bagi mereka orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu, keutamaan yang ke-16. Keutamaan yang ke-16, sholat adalah jalannya orang-orang yang beriman dan menunjukkan dirinya sebagai wali-wali Allah yang soleh. Ya. Salat adalah jalannya orang-orang yang beriman yang menjadikan dirinya sebagai wali-wali kekasih-kekasih Allah yang soleh. Ya. Maka di sini sholat sebagai jalannya orang-orang yang beriman. Berarti orang yang nggak sholat nggak beriman. Ya. Karena yang sholat yang iman. Maka pada sebelumnya ya kita bahas ya sholat adalah iman. Kenapa? Karena nama lain daripada sholat adalah iman. Sholat adalah keimanan. Ya, maka barang siapa yang tidak sholat, ya nggak punya iman, nggak mau sujud, nggak mau ruku. Maka yang ke-16, sholat adalah jalannya orang-orang beriman yang menjadikan dirinya sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang ingin menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih-kekasih Allah, maka dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Salah satunya istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka ingin jadi wali Allah, habib, syekh, jadi wali Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, dia puasa sekian ribu hari, gak makan nasi, dia zikir ini ribuan kali, dia menyendiri dengan melakukan ritual-ritual khusus. Supaya apa? Menjadikan diri sebagai wali Allah, kekasih Allah. Mengamalkan zikir ribuan kali, ya, sampai seterusnya. Maka ini jelas tidak ada contohnya. Tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tinggal siapa yang mau jadi kekasih Allah, ikuti jalan orang beriman. Apa? Istiqomah sholat. Ya. Maka barang siapa yang dia tidak sholat, maka dia mengikuti jalannya syaitan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dia menjadi musuh Allah. Yang sholat berarti apa? Mengikuti jalannya orang beriman, menjadi kekasihnya Allah. Yang tidak sholat berarti apa? Mengikuti jalan syaitan berarti apa? Menjadi musuh Allah. Jelas sudah. Orang yang sholat menjadi kekasih Allah. Orang yang tidak sholat menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain aulia, menjadi penolong. Artinya kita sama-sama orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling menolong, saling mengingatkan satu sama lain. Jangan sampai orang beriman lihat orang beriman kok lalai sholat, cuek, enggak. Sampaikan, ingatkan, ayo subuh-subuh sudah adzan. Ya, yang jadi suami mengingatkan istri dan anak-anaknya, yang jadi istri mengingatkan suami dan anak-anaknya, yang jadi orang tua mengingatkan anak-anaknya. Besok kalau jadi orang tua yang soleh, rajin sholat, membimbing anak-anaknya, istrinya. Yang jadi anak-anak yang sudah paham ilmu, ngajak orang tua sholat. Kebalikannya harus saling tolong menolong, ya. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jangan sampai apa? Acuh, cuek. Ya kan sendiri-sendiri, enggak. Ya, kita punya tanggung jawab bersama. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini dalilnya. Harus saling menasihati. Harus saling berarti apa? Membutuhkan satu orang, dua orang atau banyak? Banyak. Ya. Perintah kan saling. Tafa'al menunjukkan saling. Ya. Berarti apa? Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya harus kerjasama, saling mengingatkan satu sama lain. Dan inilah ciri orang beriman, kerjasama. Ya, saling mengingatkan, menasehati, saling menyampaikan nasihat, ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mengajak untuk mencegah hal-hal yang mungkar, ya. Wa yuqimunas shalah, dan mereka juga saling menasehati, saling memberikan peringatan untuk apa? Mendirikan salat. Ini jalannya orang beriman, ya. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka saling mengingatkan satu sama lain untuk apa? Menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka juga saling mengingatkan satu sama lain, kerjasama dalam rangka apa? Untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ini betul-betul, ya. Harus saling mengingatkan satu sama lain, ya. Yang ustadz mengingatkan santrinya, yang santri juga mengingatkan ustadznya. Kalau seandainya ustadznya lupa, salah, ya. Karena kita semuanya adalah manusia, berpotensi punya salah dan lupa, lalai. Ya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tuh, yang dirahmati oleh Allah tadi. Siapa tadi? Orang-orang mukmin yang saling tolong menolong dalam urusan akhirat. Ya, dalam dunia juga, apalagi dalam urusan akhirat ini. Ya'muruna bil ma'ruf tadi sifatnya, wa ya'muruna wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah, wa yuti'unallaha wa rasulah. Maka Allah
memuji orang-orang ini, memberikan apresiasi, memberikan penilaian, balasan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah di dunia dan akhirat. Ya, pokoknya rahmat Allah ini tujuan kita udah. Rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, syafaat Allah. Ini yang kita cari. Ya. Jangan sampai kita mencari tujuan selain daripada ini. Ya, ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, syafaat Allah, ya, karunia Allah. Sudah, ya. Ini orang beriman, ya. Maka orang-orang yang ketika sudah dirahmati oleh Allah, sudah diberikan kasih sayangnya, artinya sudah disayangi oleh Allah, ya sudah, ya. Allah sudah sayang kepada kita, apalagi coba. Tidak ada harta dunia sebesar apapun harta dunia, kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, harta sudah nggak ada apa-apanya. Sudah, kasih sayang Allah sudah cukup bagi kita. Ya. Kasih sayang Allah sudah cukup bagi kita. Ya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kita bersama orang-orang yang sabar dalam sholat, menegakkan sholat. Memang perkara sholat itu perkara yang secara kelihatannya itu gampang, ya, gerakannya kan gampang. Gerakan sholat kan gampang daripada gerakan kerja, macul, yang butuh tenaga keras, ya, angkat batu, ya. Gerakannya gampang, tapi ternyata membutuhkan keistiqomahan, kesungguhan, kesemangatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya, untuk membersamai orang-orang yang seperti ini, sabar dalam menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang mereka senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashyi, pada pagi hari dan sore hari. Ya. Menurut ulama tabi'in, Imam Ibrahim dan Imam Mujahid, yang dimaksud bil ghadati wal 'ashyi adalah menegakkan salat 5 waktu. Ya, kita harus nih menjadikan diri kita bersama orang-orang yang bersabar dalam mendirikan atau menegakkan sholat 5 waktu. Karena menegakkan sholat butuh kesabaran. Ya, sholat subuh butuh kesabaran. Ya, sholat zuhur dan seterusnya. Segala ketaatan membutuhkan kesabaran, kesungguhan, kesemangatan, butuh effort, butuh paksaan dulu dari dalam hati kita. Kalau nggak ada paksaan, kalau tidak ada kesadaran, kalau tidak ada kesungguhan, kesemangatan, mana mungkin kita bisa. Dan kalau tidak ada hidayah, ini yang paling utama nih, kita tidak bisa beramal soleh. Maka kita minta kepada Allah hidayah, taufik, kesungguhan, kesemangatan, kesabaran. Terus kita minta kepada Allah untuk kita bisa tadi beribadah. Tanpa hidayah, tanpa kesungguhan, kesemangatan, kesadaran jiwa, tanpa kesabaran, niscaya kita tidak akan bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Amr bin Murrah al-Juhani, Rasul mengatakan, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya itu mati syahid? Ya. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau saya bersaksi, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah. Wa shallaitu shalawatal khams, dan aku, ya, istiqomah salat 5 waktu. Wa addaitu zakah, dan aku menunaikan zakat. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan.
wa qumtuhu dan mendirikan bulan Ramadan malamnya, famimman ana, maka saya termasuk dari orang yang mana, kelompok mana, bagian mana? Maka Rasul mengatakan minas siddiqin wasyuhada. Ya. Maka orang-orang yang istiqomah menegakkan sholat, mewujudkan syahadatnya, menunaikan zakatnya, ya, menunaikan puasa Ramadannya, ya, dan seluruh amal soleh lainnya, istiqomah, jujur dalam menyatakan iman, maka dia termasuk orang-orang yang apa? Minas siddiqina wasyuhada. Maka kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, akan dikelompokkan bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, dan wasyuhada, bersama para syuhada. Maka inilah keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang beriman, sehingga menjadikan dirinya sebagai kekasih Allah, yaitu apa? Dengan cara istiqomah menegakkan sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.